Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mengatakan terdakwa mantan Sekda MBD Alfonsius Siamiloi terbukti memanfaatkan anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2017-2018 untuk kepentingan pribadi. Padahal anggaran tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk menunjang keseluruhan program operasional Setda MBD. Penuntut umum menegaskan berdasarkan bukti yang ada dan keterangan para saksi, terdakwa telah melakukan tindak pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang nomor 2 tentang perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Maka kami menganggap semua unsur tersebut sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Penasehat hukum dalam tuntutannya menegaskan telah dapat membuktikan kesalahan terdakwa dari keterangan sejumlah saksi. Atas dasar itu, terdakwa Alfonsius Siamiloi dituntut 7 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Dr. Alfonsius Siamiloi, MSI, anak dari Kucileha, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pada pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dalam surat dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Alfonsius Siamiloi, MSI, anak dari Kucileha, dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Tuntutan terhadap terdakwa oleh penasehat hukum dinilai sangat berlebihan dan tendensius karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Fakta persidangan telah menunjukkan bahwa tadi dipertegas tidak ada alasan pembenar bahwa pemberian dana kepada pihak ketiga itu adalah atas perintah bupati. Pihak ketiga itu adalah para pejabat-pejabat tertentu. Itu sangat nyata. Para pejabat, baik pada pejabat level daerah maupun level provinsi. Dan itu fakta. Dan oleh karena itu maka sesungguhnya tidak ada aspek kesalahan yang dapat dibuktikan oleh penuntut umum. Aspek kesalahan itu adalah dibuktikan dengan adanya kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan itu harus dibuktikan adanya niat. Tidak ada niat daripada sekda ini selaku terdakwa mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung untuk menyerahkan dana kepada pihak ketiga. Hanya niat itu terjadi oleh seorang bupati yang memiliki kepentingan langsung di mana saudara terdakwa harus melaksanakan perintah itu untuk memberikan kepada para pejabat-pejabat dalam rangka menunjang kegiatan pemerintahan daerah. Nah, berarti aspek niat itu tidak ada. Apa yang didakwakan oleh jaksa ini menurut hemat kami sebenarnya jauh daripada nalar dari sisi kemanusiaan bahkan juga dari norma hukum sebenarnya. Karena kalau kita ingin mencari kebenaran material maka sesungguhnya fakta-fakta persidangan yang ada itu masih harus disuguhkan dan dihadirkan secara utuh dan total. Artinya bahwa karena jaksa juga kita lihat di dalam perkara ini fakta yang muncul itu adalah ada sekian banyak uang ratusan juta yang kemudian mengalir ke oknum-oknum pejabat tertentu dan juga termasuk dalam hal ini atas kebijakan bupati dalam konteks pelaksanaan perintah bupati sendiri oleh saudara sekda. Maka saya kira seperti yang sudah disampaikan tadi masih harus ada pertanggungjawaban
hukum yang utuh, sehingga kita melihat masalah ini tidak sepotong-sepotong, tidak sepenggal-sepenggal. Yang kita sayangkan itu adalah seolah-olah ada kesan jaksa penuntut umum menyembunyikan kebenaran sesungguhnya, sementara menghadirkan kesalahan yang lain, seolah-olah itu untuk dibebankan kepada saudara terdakwa. Dan menurut kami itu bukan sebuah pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat. Ini adalah lebih kepada ada kesan seolah-olah membalas dendam, dan ini sangat tidak profesional. Kami kira dalam konteks lain ya istimewa saudara Kajari MPD harus juga dievaluasi. Memalukan ini sebenarnya, sangat memalukan institusi hukum di negeri ini. Tuntutan 7 tahun penjara terhadap terdakwa, pembelaannya akan dilakukan dalam sidang lanjutan pada tanggal 27 April mendatang. Frida Raiman, Edmond Tupan melaporkan.